hari ini kita akan beribadah bersama-sama dengan keluarga Rarung Lesar di tempat ini pada kolom 4, sekaligus dengan ibadah pria kaum bapa dan wanita kaum ibu. Sebagai informasi bahwa ibadah kita malam hari ini akan dipimpin yang terkasih Ibu Pendeta Fali Pilihalu Magister Teologi. Baiklah, dalam persiapan jemaat diundang untuk berdiri, menyanyi Allah hadir bagi kita dan seterusnya. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah lewat anak Tuhan kami Yesus Kristus, kembali malam hari ini kami umat-Mu di jemaat Geminggu di Apal 2 di kolom 4, kami akan beribadah bersama-sama pada malam hari ini. Oleh karena itu kami mohon Bapa di surga memberkati akan peribadatan kami ini, bahkan terlebih Kadim Ibu Pendeta Fali Pilihalu Magister Teologi, kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan Ibu Pendeta, sehingga Ibu Pendeta akan memimpin keseluruhan peribadatan ini hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih tetap berdiri, mari kita angkat pujian lagi lewat Kidung Jemaat nomor 1, Haleluya, pujilah. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita angkat pujian, mari puji Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami imani dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami semua sungguh bersyukur ketika Engkau yang berkenan menuntun setiap langkah kami sebagai jemaat-Mu Gemim Yudea Pal 2 kolom 4 menyatu bersama dalam persekutuan dengan keluarga Rarung Lesar dalam ibadah kolom, tapi juga pria kaum bapa dan wanita kaum ibu. Kami sungguh bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami. Sekalipun kami menyadari bahwa ada anggota jemaat lainnya yang mungkin sedang dalam persiapan, sedang menuju tempat ini. Tuhan kiranya yang akan menuntun setiap langkah mereka, sebagaimana penyertaan-Mu bagi kami, mereka pun akan ditibakan dengan segala selamat di tempat ini. Dan kami semua mengakui Tuhan bahwa dalam kehidupan kami pun kadang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dosa seringkali menguasai kami dan membuat kami tidak mampu untuk menolak setiap tawaran yang ada di sekitar kehidupan kami. Entahkah iman kami kadang goyah oleh karena keadaan, kami pun sulit untuk menolak setiap godaan, setiap tawaran yang menyenangkan yang hadir di sekitar kami. Bahkan ketika kami yang memiliki iman, percaya yang kuat, kadang menjadi orang-orang yang memiliki kekhawatiran, ketakutan yang besar karena berbagai situasi dan kondisi yang kami alami. Kami terjebak oleh keinginan dunia yang semakin membuat iman percaya kami menjadi lemah. Untuk itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami semua datang kepadamu dan kami memohon, ampunilah kami.
kasihanilah kami saat mana Tuhan mendapati kami telah melakukan hal-hal yang menyimpang daripada-Mu. Biar kiranya Tuhan membaharui hidup kami, Tuhan mengubahkan kami, dan terus membawa kami untuk boleh memiliki kehidupan yang mengandalkan Engkau. Ini pengakuan kami Bapa, yang kami mau bawa beralaskan kasih Putramu Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk keselamatan kami. Amin. Mari kita sambut dengan melakukan karena kasih. Membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Sorgawi, saatnya kami semua yang ada di tempat ini akan memahami firman melalui bacaan yang nantinya kami akan baca, dan kami sungguh berharap ada petunjuk Tuhan yang kami akan dapatkan untuk kami boleh menjalani setiap kehidupan di tengah dunia ini. Maka terang Roh Kudus-Mu kiranya menaungi kami, sehingga benar-benar Tuhan, firman yang akan kami baca dan renungkan akan kami mengerti, tapi juga kami praktekkan dalam segenap kehidupan kami. Karena itu Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca bahagian firman Tuhan dalam Injil Markus pasalnya yang kelima. Injil Markus pasalnya yang kelima. Kita akan membaca ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-43. Injil Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-21 sampai 43. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desak dekatmu,
Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam hidup setiap hari. Mari kita sambut dengan melakukan firman-Mu, Bali. Damai di hati. Shalom. Sungguh kita bersyukur ketika malam hari yang indah ini kita boleh menyatu bersama sebagai jemaat Gemim Yudiapal 2 Kolom 4, dan kita boleh mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Orang tetap sehat dan diizinkan untuk ada bersama dalam persekutuan di malam hari ini. Sebab kalau mungkin orang lelah sepanjang hari ini, kadang orang berpikir sondak mutu ibadah. Tapi bersyukur karena ya, ini pun jemaat Kolom 4 memang biasa hari Minggu, jadi terbiasa dengan sesibuk apapun, tapi inilah waktu yang tepat bagi jemaat Kolom 4 untuk boleh menyatu bersama sebagai satu persekutuan jemaat. Dan tanpa terasa, ya, tanggal 6 di bulan Oktober, orang memang kalau sudah Oktober begini sudah terasa sekali dekat Natal, karena tuan rumah entah so pasang atau sudah buka-buka. So DP model sekarang. Iya, so DP waktu. Jadi memang karena juga kalau mau bongkar lagi mau pasang dulu. Jadi memang sangat terasa karena orang memang sudah ada dalam nuansa itu. Dan
pasti siapapun kita tidak akan lagi mau mengatakan bahwa orang masih kaku dengan persiapan-persiapan yang akan kita hadapi. Karena sebagaimana tuh sidang tadi ada Belsus coba bilang, semua atur jadwal, masih ada Komang November, semua waktu atur jadwal mau kontrak. Ya. Karena memang semangatnya kita, kerinduannya kita, dan kadang saya pun naik kendaraan, kurang lagu Natal terus. Nah, daripada katuk syukuran Desember cuma sempit waktunya untuk mau dengar. Jadi memang ada yang pemaso September so berkumandang itu lagu-lagu Natal supaya memang dapat rasa katuk menggema. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya ini pun adalah bagian iman. Bagaimana kita mempersiapkan semuanya. Perikop bacaan kita pun sesungguhnya hendak mengungkapkan tentang iman. Percayanya kita kepada Tuhan Yesus. Karena itu oleh gereja kita memberikan tema imanmu telah menyelamatkan. Nah, saudara-saudaraku, sangat jelas cerita dari perikop bacaan kita. Ada dua sosok yang kita temukan dalam cerita ini yang sesungguhnya mengalami mujizat daripada Tuhan. Semua itu karena keyakinan percaya. Yang pertama kita menemukan bagaimana seorang ayah di mana dia bergumul dengan sakit yang dihadapi oleh anaknya perempuan, maka ada upaya dia untuk bagaimana dia akan mencari pertolongan. Dan memang bisa dibayangkan ketika dalam perikop bacaan kita dikatakan Yesus ketika dia menyeberang dengan perahu, maka didapatinya begitu banyak orang berbondong-bondong mengerumuni dia saat dia ada di tepi danau. Sehingga memang yang namanya orang berbondong-bondong, orang so dikatakan berdesak-desakan, yang pasti memang ya kadang pun orang akan rasakan kalau lebih dekat Natal itu tuh orang berdesak-desakan di mall, di toko, ya toh, di pasar, rasa-rasa kalau bawa anak semua pagi petu anak. Nah, orang bayangkan itu berdesak-desakan seperti itu. Tetapi yang mau didapatkan oleh Yairus adalah ketika dia telah bermohon meminta kepada Yesus. Kita bisa bayangkan Yairus ini adalah seorang yang terpandang. Dia seorang yang kaya, seorang tokoh masyarakat di masa itu karena dia kepala rumah ibadat. Maka pasti namanya seorang terpandang. Ya, orang saja kalau pejabat datang yang kali, mesti bahasa dia. Mau bama nimpang, ya toh, rasa-rasa so bersih dia mau duduk akan atau mau pisapu-sapu lagi. Ya. Nah, ini seorang pejabat. Tetapi dia ketika bertemu dengan Yesus dikatakan bahwa dia tersungkur di depan kaki Yesus. Karena apa? Dia tahu penderitaan, pergumulan daripada keluarganya. Anaknya sedang sekarat. Sehingga dia katakan ketika dia tersungkur di kaki Yesus, maka katanya kepada Yesus, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Jadi sedikitnya mati. Ya, toh? Yang namanya hampir mati berarti memang patut sekarat. Tadi saya di rumah sakit karena ditelepon sebelum pukul 3 tadi, lagi seperempat pukul 3, dikatakan bahwa orang tua dari Pak Ato
so mungkin mau penyerahan, karena kata dokter ya so nggak ada reaksi dan so berbagai cara dibuat, tapi memang so nggak ada harapan. Jadi ibarat dokter so tolak, pun dokter so bilang panggil jo pendeta supaya semua penyerahan ke keluarga buka semua, katanya semua buka. Saya pun menyaksikan tadi kita raba di leher so dingin, raba di pipi, raba di dingin semua. Jadi memang so pernah kurang ini tuh begini. Jadi memang mungkin kurang kekuatan daripada alat kata. Tapi keluarga memang dia bilang, iya bu, waktu dokter bilang begitu, makanya kon telepon bilang ya kon semua. Mar setelah itu kon so telepon, dokter paru datang, dia bilang so bagus dia paru. Jadi artinya gimana Kang? Atau kata bilang gimana ya mau bilang mau penyerahan tersopanya tapi keluarga semua supaya semua penyerahan kalau semua cabut so karena so sekian lama di ICU dan nggak sadar. Tapi ada harapan yang dinyatakan. Nah ini yang juga disaksikan oleh Yairus, karena dia pun membayangkan bagaimana penderitaan daripada anak. Bahkan ketika dia ya masih dalam keyakinan, diceritakan dalam bacaan ini ada orang-orang yang menyampaikan kepadanya, bikin apa lengana mau panggil Pak Yesus, kurang mau bikin susah Pak Yesus, antara nape anak so mati. Ya cerita daripada bacaan. Sehingga orang kalau berpikir seperti itu, bikin apa leh? Mau susah-susah apa mau panggil Pak Yesus, mau berdoa dan lain sebagainya. Tetapi ternyata kita harus menemukan bahwa iman yang kuat, percayanya Yairus ternyata mampu memberi harapan. Karena sekalipun orang mentertawakan Yesus, ya toh? Karena jelas sekali orang-orang yang sedang menangis, ribut menangis, Yesus tegur pada orang, siapa ngoni menangis, dia masih dah tidur, dia ndak mati, dong tertawa akan itu Yesus. Karena manusianya kita mungkin bisa mengatakan seperti itu. Tetapi Yesus tidaklah seperti itu. Karena dia pun melihat iman daripada Yairus, maka dia tidak izinkan orang lain masuk. Dia memanggil ayah dan ibu dari perempuan ini, anak perempuan ini. Dan mereka masuk di kamar dan menyampaikan kepada anak ini, Talitakum, yang berarti hai anakku, aku berkata kepadamu bangunlah. Dan ternyata mujizat itu terjadi. Seorang anak perempuan yang berumur 12 tahun ini bangkit dari kematian. Hal yang kedua yang kita juga temukan adalah iman yang dimiliki oleh seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Kalau orang kan, ibu-ibu, ketika orang merasakan hal-hal yang seperti itu, sedang cuma 2-3 hari, ada tuh datang dalam kesulitan, ya atau siksa. Apalagi orang kalau semua datang, ada orang yang datang menopause toh, lain kali juga pergumulan. Saya pernah menyaksikan saudara saya hampir setengah tahun masuk keluar rumah sakit karena mau menopause. Karena ya pendarahan terus, siksa. Ini dikatakan 12 tahun. Mau 12 tahun pendarahan, habis dia itu kalau pikir dah. Segala hartanya habis ketika dia berupaya untuk pengobatan. Berbagai cara dia lakukan, dia tidak mengalami kesembuhan. Bahkan dia dikucilkan.
Tetapi dia sudah mendengar tentang Yesus. Siapa Yesus? Dia tahu bahwa dari pendengarannya mereka menceritakan Yesus melakukan mujizat-mujizat. Sehingga dalam keyakinan dia, kalau Tuhan izinkan dia tak cuma mau pegang dia pe baju, cuma dia pe ujung. Dalam keyakinan dia bahwa dia akan sembuh. Artinya dia cuma berpikir kita pasti baik, tak cuma mau viral. Bedakan mungkin kalau orang, tapi berdoa akan, ya tuh. Kalau belum berdoa tuh satu ini udah berdoa belum, tuh ini tuh si B lagi. B lagi belum dapat jawaban, pindah lagi orang. Ya tuh kadang orang kan seperti itu. Karena orang juga kan kadang tidak puas. Karena belum mendapatkan jawaban pasti daripada Tuhan. Padahal proses daripada Tuhan kadang-kadang juga adalah setiap doa dari pribadi lepas pribadi, seberapa orang yang berdoa adalah juga bagian proses daripada Tuhan. Tapi kadang-kadang nanti ketika dia tuh terakhir, karena supaya banyak sekali dah berdoa, terakhir dia combine, maka itu dia langsung naik jin lah, dia ikut bilang gara-gara kita tapi berdoa pun kita. Ya toh. Nah, ini orang pun perlu tanda awas. Ya toh. Sebab sesungguhnya kita menyaksikan dalam perikop ini bahwa hanya dalam kekuasaan Tuhan, hanya iman, hanya percaya itu mampu kita lawan. Karena perempuan yang pendarahan 12 tahun cuma dengan menjamah jubah daripada Yesus dia mengalami kesembuhan. Sekalipun memang dalam situasi yang bisa jadi tidak memungkinkan. Sebab bisa jadi kalau orang mau perkatakan, ibarat dia tidak minta izin dulu Pak Tuhan. Tapi karena dia punya iman, betul-betul dia meyakini, dia tak cuma jama. Karena orang memang kalaupun mau batunjung Pak orang kan memang so mengucilkan dia. Bisa jadi orang pura mau sorong anak-anak nak so nak tapake. Mungkin saja kata kan. Sehingga ya secara diam-diam cuma dalam keyakinan dia. Sehingga dia mengalami. Tapi sempat dia merasakan ketakutan. Karena ketika Yesus merasa bahwa ada kuasa yang hilang. Dia merasa ada orang yang telah menjamah jubahnya. Yesus merasa. Karena itu dia mempertanyakan dan memunculkan ketakutan dari perempuan ini. Tapi ada pengakuan, ada tanggung jawab. Dia mau katakan kepada Yesus bahwa dialah yang telah menjamah atau pegang jubah daripada Yesus. Sehingga sungguh Tuhan tidak dendam, tidak marah kepadanya. Tetapi jawaban Yesus, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Sungguh luar biasa. Bagaimana keajaiban Tuhan diberlakukan. Mengapa tidak dengan kehidupan kita? Kita kadang ditantang dengan kenyataan-kenyataan yang ada di masa sekarang. Tetapi bagaimana secara khusyuk, secara pribadi, apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, apapun sakit kita, mari orang bawa ke Tuhan. Tidak harus, orang memang mungkin butuh orang lain datang berdoa, oke. Tapi bagaimana iman kita? Sebab jangan sampai orang supaya banyak sekali datang berdoa, dia kunci orang yang tidak mengimani. Kan percuma. Sebab ternyata semua kembali kepada kita. Dari dua figur ini, kita menemukan kembali pada iman percaya mereka. Kalau orang yakin, pasti mereka akan alami. Kita pun akan seperti itu. Seberat dan sebesar apapun pergumulan yang harus kita hadapi, entahkah sakit, entahkah ekonomi, entahkah pekerjaan dan apapun bentuknya, kalau kita minta kepada Tuhan dengan sungguh, yakinlah jawaban pasti daripadanya akan menyenangkan kita.
Karena itu bawa iman kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Jangan kita terlena dan terbuai dengan kehidupan dunia yang pada akhirnya justru ya kadang ada orang-orang yang mungkin punya karunia, punya talenta, mengapa tidak? Nah, kalau kadang-kadang karunia dan talenta itu dalam rangka kepentingan, ya toh, orang lain mesti Tuhan kasih hikmat ya, orang mesti tahu lah. Jadi semua kembali pada bagaimana orang mau berdoa dengan sungguh, bagaimana orang mau minta kepada Tuhan. Yakinlah, kita semua akan diberkati, kita semua akan dipulihkan, asalkan kita sabar dan terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus yang adalah pemilik kehidupan sekarang dan untuk selamanya. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan yang telah mengizinkan kami semua menikmati akan kehidupan melalui kebenaran firman. Kami boleh dituntun, diarahkan dari cerita tentang anak Yairus, tapi juga iman daripada Yairus dan seorang perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun lamanya. Sesungguhnya kami pun diingatkan tentang iman. Bagaimana iman kami akan kuat menghadapi setiap tantangan, setiap persoalan kehidupan yang ada. Karena sebagai umat-Mu seringkali dalam keyakinan yang ada dalam diri kami pun terbawa oleh keadaan yang sering membuat kami kurang yakin akan mujizat dan kehebatan daripada Tuhan. Sehingga kami lebih percaya kepada orang-orang tertentu dan kami tidak lagi mengagungkan kehebatan kuasa Tuhan. Untuk itu Tuhan, belajar dari firman-Mu, biarlah kiranya kami akan tetap sabar menanti jawaban pasti Tuhan. Kami akan terus berharap dan menyerahkan seantero hidup kami hanya kepada Tuhan. Ketika dalam doa yang sungguh, dalam iman yang kuat dan kokoh, jika kami mampu melakukannya, maka kami akan diberkati. Jawaban pasti daripada-Mu akan kami rasakan dan alami. Karena itu Bapa, diberkatilah kiranya semua keluarga-keluarga anggota jemaat-Mu yang ada di kolong tempat. Dalam segenap langkah hidup, dalam juang, dalam aktivitas, dalam semangat untuk boleh meraih setiap harapan-harapan dalam kehidupan lewat keluarga demi kesejahteraan, demi penghidupan yang ada. Tuhan kiranya memberkati setiap peran kami semua dalam berbagai hal yang kami jalani, apapun talenta dan karunia yang Tuhan berikan buat kami. Menjadikan kami sebagai pribadi yang setia, pribadi-pribadi yang berimankan Engkau, sehingga kami pun akan merasakan kehebatan kuasa kasih Tuhan. Kami nikmati dan alami mengubah segala sesuatu yang ada dalam hidup kami, dalam tekad, dalam semangat yang hanya berasal daripada-Mu. Karena itu Tuhan berkati setiap pribadi dan keluarga jemaat kolom 4, baik yang ada saat ini tapi juga yang belum berkesempatan hadir. Berkati mereka, buat kiranya hari-hari kehidupan mereka selalu menyenangkan Tuhan. Tapi juga Tuhan berkenan melihat setiap beban hidup yang mungkin sedang dihadapi anggota jemaat-Mu kolom 4. Entahkah mereka yang bergumul karena sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka, tetapi juga mereka yang ada dalam kesulitan karena dunia pekerjaan, tapi juga dalam setiap pendidikan untuk anak-anak kami, buat mereka meraih masa depan mereka. Berkati kiranya akan mereka semua, baik anak-anak kami, generasi muda yang ada, tetapi juga pribadi lepas pribadi keluarga yang ada.
Tuhan buka tingkap berkat, tetapi juga beri pengharapan. Beri harapan-harapan yang baru yang akan membawa mereka penuh semangat dalam iman kepadamu. Sehingga yakinlah kesuksesan, kebahagiaan akan selalu dinikmati semua pribadi dan jemaat keluarga yang ada di kolom 4 ini. Karena itu kami menyerahkan setiap kehidupan jemaatmu kolom 4 hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tapi juga memberkati semua pria pembapa, tapi juga semua ibu-ibu Tuhan yang ada di kolom 4. Berkati akan setiap persekutuan mereka, kekompakan dalam pelayanan yang ada akan tetap ada dan nampak melalui pengurus pria pembapa, pengurus wanita kom ibu. Tuhan satukan pandangan mereka untuk mereka membawa kerja dan pelayanan akan menyenangkan hati Tuhan. Tapi juga memberkati akan pelayan khusus yang ada, baik Bapak Penatua, Pris Hombokal, tetapi juga Bapak Diaken Jeffrey Delaru. Berkati akan setiap tugas dan pekerjaan yang harus dihadapi oleh mereka bersama dengan keluarga mereka, baik keluarga Hombokal Pangemanan tapi juga keluarga Delaru Provinsi. Buat kiranya setiap tugas dan pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka, kepelayanan mereka, kehidupan keluarga mereka sejahtera adanya, dan Tuhan tuh terus akan membuka tingkap berkat untuk setiap apa yang mereka kerjakan, tapi juga untuk semua jemaatnya, semua UPK Bipra, semua pengurus-pengurus yang ada yang terlibat dalam kerja dan pelayanan diberkati. Bapa di sorga, melalui persekutuan ini, kami pun telah memberikan persembahan. Kuduskan dan berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini akan dapat dimanfaatkan untuk dapat menopang setiap pelayanan yang ada. Memberkati kehidupan keluarga Rarun Lesar yang dengan penuh sukacita telah menyambut jemaat yang ada di kolom 4, pria kom bapa dan wanita kom ibu, untuk ada dalam puji-pujian dan penyembahan kepadamu saat ini. Berkati kehidupan keluarga Rarun Lesar, berkati setiap tanggung jawab mereka, tapi juga berkati termasuk anak-anak cucu mereka. Tuhan yang terus membawa mereka pada kehidupan yang harmonis, kehidupan yang bahagia, sesuai tentu dengan harapan mereka. Tapi juga di dunia kerja mereka sebagai ASN, baik Bapak Ever dan juga Ibu Pauline, Tuhan yang terus memberkati setiap tugas dan pekerjaan mereka, bahkan kepelayanan mereka, karena Bapak Ever pun sebagai hamba-Mu di Amurang dan Ibu Pauline pun sebagai komisi yang ada di Wanita Kom Ibu Jemaat. Tuhan terus berkati mereka, apapun tanggung jawab dan pelayanan yang Engkau percayakan bagi kehidupan keluarga Rarun Lesar, kiranya Tuhan pun tambah-tambahkan dalam hidup mereka dan mereka tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih ya Bapa di surga. Ini doa kami, permohonan dan syukur kami, harapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang berdiri, kita akhiri persekutuan ibadah kita sambil kita melakukan di badai topan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai memberkati kehidupan keluarga Rarun Lesar, tapi juga akan memberkati kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami naikkan pujian syukur, terima kasih. Ibadah kami pada malam hari ini boleh terlaksana dan berakhir dengan segala baik. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir dan bersama-sama dengan kami. Kami berdoa akan Kadim yang telah melayani kami, Ibu Pendeta Fali Pelialu Magister Teologi. Biarlah Bapa di surga senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas pekerjaan pelayanan. Bahkan keluarga Sampul Pelialu, suami, anak-anak selalu ada dalam pandangan mata kasih Tuhan. Kami pun berdoa Bapa di surga, selesai peribadatan ini ada pelayanan kasih dari kaum keluarga. Biarlah Engkau memberkati akan makanan minuman ini agar boleh memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Bahkan kaum keluarga yang telah menyediakannya, Bapa di surga memberikan segala berkat, anugerah dan rezeki. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada dan selanjutnya sebelum masuk ruang organisasi dipersilakan sambutan dari kaum keluarga. Silakan Ibu Poni. Selamat malam, shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kami keluarga bersyukur karena boleh menikmati berkat Tuhan lewat ibadah bersama jemaat Kolom 4 di tempat kami. Dan tentunya atas nama keluarga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Ketua BPMJ Unili Level 2, Pendeta Kali Pelialu Magister Teologi yang sudah melayani kita semua dengan firman Tuhan yang begitu indah. Tuhan kiranya memberkati Ibu dalam segala tugas pelayanan dan dalam keluarga. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Dan selanjutnya terima kasih kepada Dosis Kolom 4, Ketua Lokal dan Yakian Bapak Pelialu yang sudah menjadi motor dalam ibadah kita di malam hari ini. Tuhan memberkati dan seluruh jemaat yang sudah hadir, Bapak Ibu, anak sekolah minggu, pemuda yang sudah hadir malam hari ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati dan mohon tunggu sebentar ada pelayanan keluarga. Terima kasih. Terima kasih kembali buat kaum keluarga. Selanjutnya kita ikuti pengumuman-pengumuman dimulai dari sekolah minggu. Silakan. Terima kasih. Untuk Pondok Gembira akan berkunjung di Kolong 3 pada hari Sabtu nanti. Pemuda remaja, wanita komik. Informasi untuk ibadah wanita kaum ibu pada hari Rabu bertempat pada Ibu Resti Mandi Wawuruntu jam 7:30 malam. Terima kasih. Terima kasih dan wanita pria kompak. Terima kasih atas kesempatan untuk ibadah pria kaum bapa yang seperti biasa menyesuaikan dengan ibadah kolom. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita ikuti pengumuman dari Bapak Penatua Kris Homokal. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Orang boleh berapa lagi di ibadah kolom 4 pada hari ini Minggu tanggal 6 Oktober 2024 di minggu pertama bulan Oktober dan di hari Minggu ke-40 tahun 2024 ini. Jadi 12 kali ini sehabis tahun ya.
Dan sekali lagi terima kasih buat Kadin, Ibu Pendeta Ali Piliali sebagai Ketua BPMJ Minggu Nepalua yang boleh menerima program kolom 4 untuk menjadi Kadin. Jadi ini sebetulnya tanggalnya lalu, jadi digeser ke sini, tapi Kadinnya tetap Minggu Pendeta. Jadi terima kasih, dan terima kasih buat keluarga Rarung Lesar yang boleh menerima pergeseran kolom, karena memang perampai jadwal ini adalah situasional. Dan dulu datang ke sini atas nama keluarga Tiwatu Linarungan. Jadi untuk keluarga baru Rarung Lesar ini baru kali ini di putaran ketiga. Sebagai informasi buat Ketua BPMJ bahwa seorang di kolom ini cuma 15 kakak. Jadi pasti 1 tahun ada 4 kali putaran. Nah ini sudah putaran ketiga. Tapi puji syukur semua anggota jemaat beribadah setiap hari Minggu. Jadi sekali lagi terima kasih buat semua anggota jemaat yang boleh terkumpul. Dan ini anggota jemaat yang maksimal, karena yang tidak ada pasti tidak ada di rumah, ada di luar kota. Ya, jadi kayak Ibu Penatua Yunita, Mbak Andre, Ibu Vivi dan keluarga tidak ada ya. Jadi kita memang walaupun berjauhan tapi selalu kontak lewat WA. Jadi sekali lagi terima kasih buat semua anggota jemaat. Dan untuk ibadah kolom minggu depan, hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024, kita akan beribadah di rumah keluarga Sungai Sumese. Saya WA ke Ibu Sungai dan Ibu Aleta bilang tetap di rumah. Jadi Pak Nodi, terima kasih sudah hadir ya sebagai penasehat ajaib di kolom 4. Jadi terima kasih karena Pak Nodi selalu memberi inspirasi buat kita semua ya. Jadi terima kasih banyak, dan kita mau ketemu di rumah keluarga Sungai Sumese tanggal 13 Oktober 2024. Dan terima kasih semua sudah mengikuti program BPMJ. Hari Minggu yang lalu ada ibadah ucapan syukur sudah selesai dan semua sudah di-tackle oleh kolom. Kalau orang habis doi kumpul lagi persiapan untuk Natal. Jadi terima kasih sekali lagi. Juga ada keluarga Tiwatu Linarungan, terima kasih karena di sini ada ibadah kolom atas nama keluarga Rarung Lesar, dan ibadah pria Kombapa ada atas nama Bapak Ever. Ini ibadah pria Kombapa pertama lah, Bapak Ever sebagai keluarga. Dan ibadah wanita kom Ibu Pelin Rarung Lesar dan Ibu Windy Tiwatu Linarungan. Jadi situasional karena agar supaya jadwal kita semua berjalan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. SAUA, Badan Kerjasama Antar Umat Beragama di Kota Manado, ada pasar murah di beberapa tempat. Nah untuk di lingkungan 8, karena kerjasama itu mereka pinjam tempat di gereja. Ada 20 kakak yang mendapat paket gratis. Syaratnya mesti pakai KTP. Jadi di kolom 4 sudah kami masukkan keluarga. Ada 2 keluarga, Ibu Novi dan Nofri Tujuwali. Tapi syaratnya mesti ada KTP. Jadi besok kalau tidak ada KTP, orang tidak bisa layar. Fotokopi Pak? Tidak bisa. Karena yang menentukan boleh juga. Yang penting baru yang lain berbelanja bebas. Ada 280 paket. Yang gratis cuma 2 kakak tiap kolom. Jadi gratis cuma Ibu Novi bersama Pak Nofri. Yang lain bayar, beli tapi murah, ada macam-macam.
memang keadilan juga kalian adil. Karena kalau mau adil semua tidak mungkin. Jadi Jono bukan adil semua, Pak. Jadi apa namanya? Jadi kira-kira kalau berkenan hadir besok. Dia mulai jam 7 pagi. Mungkin cuma sampai jam 9 karena tempat tugas BKSAUA juga ada acara di tempat lain. Ini seluruh kota Manado. Tapi kolom 8 mincam tempat di gereja. Lingkungan 8 ya. Jadi sekali lagi yang mau silakan bawa KTP. Saya sendiri juga nggak bisa karena kita KTP Sario. Jadi walaupun tinggal di sini sudah 17 tahun, maaf KTP Sario. Jadi kalau gereja kan nggak apa-apa, KTP di mana-mana karena defisit gemim tergantung jemaat. Beda kalau bapili. Dulu kita bapili di sini. Tapi serta so ada di sistem komputer, bapili sesuai KTP. Jadi saya kira demikian, Tuhan memberkati. Shalom. Bapak Ibu sekalian, informasi persembahan malam hari ini, pundi 1 sebesar Rp150.000 dan pundi 2 sebesar Rp149.000. Banyak-banyak terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.